الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سنعوذ بالله بن أحمد سنفك المقدم محمد بن علي بن علوي وأصولهم وفروعهم ثم خصوصا إلى المؤلف الإمام سيد محمد علوي المالك الحسني ووالدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يعلي درجات في الجنة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين ويفقهنا في الدين بحق سيد المرسلين على هذه النية وليكونة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mubarak ini. Kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim kita, pengajian kita di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Amin. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kita saat ini melanjutkan kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, yaitu membahas fasal yang baru, Kamalu Adabihi Al-Ammah, bagaimana adab atau etika beliau secara umum. Ya, Rasulullah itu adalah manusia yang paling berakhlak, yang paling baik. Okay. Karena Rasulullah ahsanan nasi khuluqan wa khulqa. Adalah Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya maupun bentuk tubuhnya. Jadi dari segi fisik beliau adalah yang paling sempurna. Nah, demikian pula dari segi akhlaknya beliau yang paling sempurna akhlaknya. Nah, di sini diterangkan oleh al-muallif radhiyallahu anhu, ya, adab beliau secara umum. Kana sallallahu alaihi wasallam yasta'milu yadahu al-yumna fi ta'amihi wa tahurihi wa akhdhihi wa 'ata'ihi. Wa yasta'milu yadahu al-yusra li khala'ihi wa ma bihi min adza. Halaman 173. Rasulullah itu mempergunakan tangan kanannya untuk makan, ya, untuk makan beliau, minum, ya, kemudian untuk memulai bersuci, ya, berwudu itu dimulai dengan anggota yang kanan. Okay. Beliau memberi seseorang atau mengambil, ya, dari seseorang ini menggunakan tangan yang kanan. Loh, ini kan adab, ya, etika, bahwa beliau mengajarkan kepada kita kalau makan
ya pakai tangan kanan. Minum pakai tangan kanan. Ya. Memberi, menerima ini pakai tangan kanan. Pernah ada seseorang datang Rasulullah melihat seseorang dia makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kirinya. Ya, padahal dalam hadis sudah diterangkan ya, itu makan dengan tangan kiri itu makannya setan. Jadi setan kalau makan dengan tangan kiri. Hati-hati para jamaah, Anda kalau melihat iklan-iklan di televisi itu kadang-kadang mereka makannya kiri loh, minumnya kiri. Anda mungkin tidak sadar, ya. Anda tidak sadar. Anak-anak kita ketika menonton tadi meniru yang ditonton. Makan sambil berdiri. Nah, ini kan banyak sekali. Film-film ini kalau acara di film itu misalnya acara kemanten atau apa umumnya makannya berdiri. Prasmanan itu loh. Nah, itu kan mengajarkan yang tidak baik. Makan itu ya duduk. Kenapa berdiri? Berdiri. Tidak ada kursi. Memang tidak disediakan kursi. Nah, ini diikuti. Jadi saya ini pernah hadir ya, ada undangan, loh kursinya tidak ada. Apa namanya resepsi ya. Jadi ini makanan, kalau prasmanan kan ngambil sendiri ya, jadi keliling ini makanan semua. Tapi kok kan kursi ini? Jadi orang itu sambil ngomong, sambil bicara dengan temannya, sambil makan, ya ngadeg, ya berdiri. Loh, kok aneh sih? Akhirnya saya tanya, ini kursinya mana? Oh, ditaruh di sebelah sana. Ya apa? Jadi memang disiapkan orang untuk berdiri gitu loh. Oh, saya tidak mau. Tidak, saya mau duduk di kursi. Jadi saya habis makan di sini, bawa ke sana. Loh, ada apa kita makan berdiri itu? Siapa yang ngajari? Hati-hati ya. Makan dengan tangan kiri, setan. Itu makannya apa? Setan. Akhirnya orang tadi yang makan dengan tangan kiri ditegur oleh Rasulullah. Kul biyaminik. Kata Nabi, makan dengan tangan kanan. Apa dia bilang? Mastata'tu ya Rasulullah. Mastata'tu ya Muhammad. Oh, aku gak iso. Yang kiri saya tidak bisa. Padahal dia bisa. Apa? Yang kanan saya tidak bisa katanya. Padahal dia bisa gitu loh. Ya mungkin saat itu rotok ngenyek lah kepada Rasulullah. Nah, kalau pakai bahasa lain, aku ketemangan kiri opo-o. Nah gitu ya. Opo-o sakarepku tuh. Lalu Nabi memperingatkan, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Opo-o sakarepku. Tidak bisa, saya kanan tidak bisa. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Mastata'ta, ya sudah kamu tidak bakal bisa tangan kanannya. Subhanallah. Habis makan hadirin, yang kanannya lumpuh tidak bisa. Yang kanannya ini lumpuh tangannya, nggak bisa dipakai. Nah, kayak kan beli dengan Kanjeng Nabi ya. Kok berani sama Rasulullah mengatakan seperti itu? Langsung yang kanan dia nggak bisa dipakai. Ya. Biasakan anak kita dengan sunnah Nabi, biasakan anak kita dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Ya, ibu-ibu nggih? Ya. Kalau anaknya makan megang dengan tangan kiri ditegur. Tidak boleh. Ya, tangan yang bagus gitu biasanya ya. Ya, tangan kanan. Kalau kita ingin memberi sesuatu kepada anak kita, terus kirinya yang gini, tidak boleh, tangan kanan. Nah, gini. Jadi apa? Membiasakan. Wa yasta'milu yadahul yusra li khalaihi.
Nah, demikian juga Rasulullah itu beliau suka mengutamakan yang kanan ya. Karena Rasulullah yuhibbut tayamun. Nabi suka mengutamakan yang kanan-kanan. Makanya dalam wudu itu membasuh tangan kanan dulu baru kiri. Betul? Membasuh kaki kanan dulu baru kiri. Masuk masjid? Loh, masuk masjid. Kanan apa kiri? Keluar? Nah, tadi Anda masuk masjid kakinya yang mana? Waduh, lupa ya. Nah, memang kita tidak memikirkan. Padahal itu sunnah Rasul. Ya, nanti panjenengan keluar kaki kiri ya. Masuk kamar mandi, kalau kamar mandi gimana? Masuknya? Oh, kiri dulu ya. Keluarnya? Kanan. Apa loncat gitu? Enggak. Keluarnya loncat? Enggak. Oke. Ya. Nah, ini semuanya sunnah seperti itu. Sunnah-sunnah seperti itu jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Ada yang mengatakan barang siapa yang menjalankan sunnah Nabi, ya, yang menjalankan sunnah Rasul di rumahnya, di keluarganya, maka seakan-akan ada Rasulullah di situ. Ya. Beliau menafsirkan ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian itu ada Rasulullah. Apa maknanya? Yaitu kalau kita menjalankan sunnah Nabi di rumah kita, menjalankan sunnah Rasul pada keluarga kita, maka di rumah kita seakan-akan ada Rasulullah. Monggo, ini diamalkan ini. Ya. Anak masuk rumah salam, ya. Tidak salam suruh keluar. Anak kita pulang sekolah, ini sekolah sudah masuk ya, sudah masuk. Tapi seragamnya baru semua anak-anak rumahnya ya. Iya. Nah, anyar kabeh. Yang kemarin sudah tidak sedeng, sudah setahun lebih tidak sekolah ya. Anak kita pulang dari sekolah, kok langsung apa namanya ini, melonong, tidak pakai salam, suruh keluar. Loh, ini kok gak salam? Betul di sini. Nah, keluar, masuk lagi, ya kan? Salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Melonong nang kamar, loh, salaman. Ini cium tangannya, abinya ini sama uminya. Nah, loh, itu kita mengajari akhlak. Kita mengajari adab. Makanya Anda jangan salahkan kalau anak Anda tidak pernah salaman sama Anda. Ini bapak-bapak ini anaknya sudah berapa lama tidak salaman sama sampean? Ibu-ibu juga. Bukan satu rumah, Beb. Nah, justru satu rumah itu kita ajarkan anak kita. Mumpung satu rumah. Ya. Masya Allah. Nggih, matur suwun. Ya. Coba, berapa lama sudah anak kita tidak mencium tangan orang tuanya, ya, mencium tangan kita? Karena kita nggak mengajari. Coba diajari. Pagi mau berangkat sekolah suruh salaman, pulang dari sekolah suruh salaman, begitu hadirin. Nah, kalau Anda tidak mengajari anak kita ya begitu. Semuanya tergantung Anda, orang tuanya. Mohon maaf ya. Tak ada anak itu lahir langsung jadi preman gitu, tidak ada. Ada anak produk lahir langsung jadi preman? Tidak ada. Tatuan moro, sawak ngono, gak ono. Lahir itu suci, lahir itu bersih, gitu loh. Nah terus kok bisa ada anak ketika dewasa jadi preman, jadi perampok? Ya orang tuanya salah mendidik. Orang tuanya salah mendidik, gitu loh. Tidak ada orang lahir langsung jadi perampok, itu tidak ada. Orang lahir langsung jadi preman, itu tidak ada. Semua bayi, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Ya, dengarkan ini para jamaah. Bayi itu lahir suci, fitrah, bersih. Lalu siapa yang berpengaruh? Fa'abawahu. Orang tuanya, kata Nabi. Fa'abawahu. Ya. Yuhawwidanihi. Au yunassiranihi. Au yumajjisanihi. Au kama qala Rasulullah. Nah, jadi orang tuanya yang berperan. Ini anak mau dijadikan majusi, mau Nasrani, mau Yahudi, itu orang tuanya. Hati-hati. Bismillah. Ya Allah, ya. Salah di dalam mendidik, salah di dalam mengarahkan anak tadi itu. Anaknya bergaul dengan orang-orang yang nggak benar dibiarkan. Anaknya sudah SMP ya keluar pakai sempakan to, udah apa-apa, saya lucu aja nih. Loh, SMP kok lucu? Sudah besar itu. Ya akhirnya nanti besarnya ya buka aurat. Ya, karena dibiarkan sama orang tuanya, dibiarkan sama ibunya terutama. Ya. Insyaallah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap Anda itu adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, atas orang-orang yang dipimpinnya. Anak-anak kita ini seperti sekarang nih sholat subuh ya, panjenengan berjamaah, alhamdulillah. Anak kita nih di rumah sholat apa enggak gitu loh. Sholat beb, ya alhamdulillah. Ya. Tapi sholatnya tidak berjamaah, ya eman gitu loh. Eman. Kalau bisa anaknya diajak sekali sholat subuh di masjid. Atau bapak-bapak sholatnya di rumah berjamaah sama anak istri. Kalau perlu 2 kali nggak apa-apa sholatnya, boleh. Kan sudah sering kita terangkan ya. Anda sholat jamaah di masjid, pulang jamaah sama anak istri, masya Allah, pahalanya besar. Ya. Jadi didik anak kita, arahkan anak kita. Dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, rahimallahu ra'an, rahimallahu walidan, a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati seorang ayah ya atau orang tua yang mendidik anaknya agar berbakti kepada dirinya. Jadi anak itu dididik supaya birrul walidain. Nggih. Nah, ya dididik. Ya dikenalkan bagaimana cara bakti kepada orang tua itu. Maka sekali lagi kalau Anda melihat anaknya kok pakai tangan kiri waktu minum, ya, makan, kita tegur, ojo mangan tangan kiri, pakai tangan kanan. Ya. Anak kita mau memberi kepada pengemis pakai kiri, kita tegur, jangan, pakai tangan kanan. Ajarkan anak kita ya. Wa yastaminu yadaul yusra li khalaihi. Adapun tangan kiri beliau, tangan kiri Rasulullah itu dipakai untuk apa? Cibok ya, istinja. Yang tangan kiri dipakai untuk istinja ya. Cebok, betul ya? Cebok itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya? Podo ae. Ganti wedok ya. Iya, cewek ya. Cebok. Kalau bahasa Madura, apa bahasa Madura? Apa? Oh, akela ya. Akela ya. Kayak bahasa Italia gitu ya. Akela. Akela.
Jadi kalau beristinja itu pakai tangan kiri. Nggih. Kemudian wa kana idza atasa khammara wajhahu wa akhfa atsyatahu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, apabila beliau bersin, ya, tahu bersin ya? Napa bersin itu? Ya, wahing, ya. Idza atasa khammara wajhahu. Beliau menutupi, ya, menutupi wajahnya. Maksudnya menutupi mulutnya tadi supaya apa? Supaya suaranya tidak keras. Ya, jadi menahan suaranya supaya tidak keras. Itu adabnya itu. Jadi kalau panjenengan mau wahing ya ditutup, husun, ditutup, atau dengan bajunya, ya. Ini ada orang ngageti kadang-kadang, ya kaget loh kita ini, tenang-tenang roh, muslim, waduh, kaget, apalagi zaman corona ini ya, aduh, wis tambah medeni ya. Loh, ini adab, ini etika kalau wahing menutupi apa? Mulutnya, dan suaranya itu dipelankan, jangan tambah digetno. Ya Allah. Paham ya? Nah, atau ditutup dengan bajunya misalnya. Ya, atau kita harus bawa serban dengan serbannya. Ya, jadi supaya suaranya tidak keras. Ini adab ya, orang bersin. Ya. Kemudian ketika bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, orang yang mendengarkan membaca apa? Yarhamukallah. Terus kita balas lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini indahnya Islam ya. Wahing berdoa, didoakan sama orang, dan kita balas mendoakanlah lagi. Seperti salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan saling mendoakan. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, jadi saya mendoakan Anda mendoakan saya kan begitu. Wahing, alhamdulillah, yarhamukallah. Dibalas lagi, yahdikumullah. Ini tidak ada kecuali dalam agama Islam. Bayangkan, bersin saja doanya seperti itu. Doanya seperti itu. Makanya saya heran, kenapa sekarang orang bersin ini kok malah takut semua? Kita wahing disuruh mengucapkan alhamdulillah, kalau kita ada takut sekarang. Ayo. Kita lagi duduk begini, ada satu orang wahing gitu. Kira-kira sampean ya apa? Ngali wis. Waduh, ini virus ini jadi ya. Ngali wis. Subhanallah. Ya. Monggo sambil diminum. Monggo. Bismillah. Istilah di dalam hadis itu waktu kita mengucapkan yarhamukallah, nah itu namanya tasmitul atis. Tasmitul atis. Jadi mendoakan orang yang wahing. Jadi ketika dia mengucapkan alhamdulillah, nah kita ini apa? Mendoakan dia, sunnah.
Ya, sunnah. Kita mengucapkan yarhamukallah. Ya, dalam hadis Rasulullah bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hanya orang Islam atas orang Islam yang lain ada 6. Di antaranya wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Itu namanya tasmitul atis. Okay. Kemudian juga boleh si orang yang bersin itu menambahi, ya, kalimatnya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kita biasanya kan alhamdulillah saja ya. Husn, alhamdulillah. Nah, ini boleh ada riwayat kita tambahi alhamdulillah ala kulli hal. Ini ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal." Apabila bersin salah satu di antara kalian, maka hendaknya membaca alhamdulillah ala kulli hal. Okay? Nah, jadi alhamdulillah saja boleh atau ditambah alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Nah, bagi orang yang mendengarkan menjawab apa? Yarhamukallah. Nah, lalu dibalas lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Okay. Di antara adabnya, ya, di antara adabnya seperti yang sudah kita terangkan, yaitu an yad'a yadahu aw thawbahu ala famihi wa yakhfad sautahu. Meletakkan tangannya atau bajunya atau kainnya kepada mulutnya dan memelankan suaranya. Seperti tadi yang sudah kita terangkan ya. Jangan malah di kenoi. Ya, itu tidak adab, tidak sunnah. Jadi adabnya, sunnahnya tutup dengan tangan atau dengan apa ini, baju. Ya. Atau kalau sekarang katanya suruh pakai apa ini, lengannya. Ya, paham nggih? Nah, itu sunnah. Ya, sunnah. Bagaimana kalau misalnya dia wahingnya 2 kali misalnya? Ya, wahingnya dua kali. Ya, tetap mengucapkan itu 2 kali. Jadi husn, alhamdulillah. Nah, yang dengar yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Moro husn 2 kali ya. Ya, alhamdulillah, yarhamukallah. Nah, terus jadi 1 kali bersinan ya, tetap ya kita membaca tadi itu, ngerti? Nah, tapi katanya ulama, kalau sampai 3 kali berarti bersin, berarti maskum katanya. Apa maskum itu? Pilek. Lewis wahing 3 kali berturut-turut. Nah, ini berarti orang flu, orang batuk. Astagfirullah, orang apa namanya? Ya, flu. Apa flu itu? Ya, flu pilek. Nah, berarti orang pilek. Nah, ini hendaknya katanya ditambahi, kata ulama, syafakumullah, semoga Allah menyembuhkan kamu. Nah, ini ping 10, jelas. Pulang dulu istirahat ya. Lah, wahai gak mari-mari. Masya Allah ya, indahnya Islam. Jadi kita mendoakan kan. Nah, ini berarti flu orang ini, pilek ini, itu enggak no. Syafakumullah, semoga Allah memberikan kamu kesembuhan. Masya Allah. Ini adabnya wahing, adabnya bersin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tasawuf, ya, tasawuf itu menguap.
Apa bahasa anunya menguapin? Angop, angop. Nah, angop ya. Ya kalau bahasa Maduranya awai. Nah, sama enggak ngerti ya bahasa Maduranya ya. Nah, itu keren bahasa Maduranya itu. Awai. Awai. Bener kan? Iya. Awai. Ya, kayak bahasa apa gitu ya. Aneh gitu ya. Padahal itu bahasa Madura, awai. Ya. Jadi kalau orang itu awai ya, menguap, paham? Itu justru katanya kalau bisa ditahan. Walaupun biasanya kalau orang menguap itu kan sampai keluar air mata biasanya ya. Tahan. Tahan. Bagus. Kenapa katanya? At-tatha'ub minasyaiton. Ya, menguap itu dari setan. Biasanya orang menguap itu wayang ngaji gitu ya. Ya, baru mulai pengajian. Nah, selamat ngantuk ya kan? Baru mulai pengajian. Ya. Biasanya kalau khutbah Jumat, ya begitu khutibnya naik, assalamualaikum, wis mulai jamaah itu, wis ngantuk, subhanallah. Loh kenapa kok waktunya khutbah Jumat ngantuk, waktu pengajian ngantuk? Kalau waktunya nonton sinetron kok tidak ngantuk? Ayo, kok waktunya nonton bal-balan ya tidak ngantuk? Jam 1 malam loh itu bal-balan itu, Piala Eropa, Piala apa, udah ngantuk. Jam 1 malam. Ini pengajian baru 1 menit mulai, wis kelangopan, wis angop. Ya, ini. Maka dalam hadis disebutkan, idza tafa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza tafa'aba dhahika minhu syaitan. Apabila menguap salah satu di antara Anda, maka hendaknya menahan semampunya. Ya, jadi menolak atau menahan tadi itu sekuatnya. Ya, merem-merem enggak apa-apa wis, ditahan. Ya. Paham ya? Nah, kenapa? Apabila salah satu di antara kalian angop, ya, awai tadi itu, apalagi sampai keluar suara harimaunya itu ya. Ya, wah. Dhahika minhu syaitan. Itu diketawain sama setan. Diketawain sama setan. Setan tertawa melihat Anda seperti itu. Mau kita ditertawain sama setan? Kan kurang ajar setan berarti. Maka jangan, ya. Kalaupun kita terpaksa menguap, ya tutupi dengan tangannya. Tutupi. Jangan suaranya itu sampai keras terdengar, ya. Ya apa sih suaranya kalau orang menguap itu? Ngorok itu ya. Jangan. Ini adab, ini etika. Tahan sebisa mungkin. Ya. Tutup dengan tangannya atau dengan kainnya supaya suaranya tidak keras. Ya. Sholat itu biasanya gitu ya. Sholatnya menguap. Kita sholat angop. Lah kok bisa padahal tadi sudah mandi loh. Jumatan seger. Lah kok waktu sholat ngantuk itu kok bisa? Katanya menguap itu menular hadirin. Jadi kita sholat ini ya, sebelah ini menguap. Wah, loh kita ini mau angop pisan. Nah, makanya itu menular. Katanya itu ya, menular. Jadi kalau sampai ngaji jangan dekat sama orang yang apa? Itu cari alamat jangan dekat-dekat sudah ya. Makanya sekarang ini memang bagus dikasih jarak 1 meter ya. Masya Allah. Ini adab Islam. Inilah adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ulama ya
itu yang mendapat gelar Al-Attas ya. Kenapa dinamakan Al-Attas? Katanya karena beliau itu waktu di dalam perut ibunya bersin. Ya. Al-Attas itu artinya yang bersin ya. Nah, jadi beliaunya itu katanya waktu di perut ibunya wahing. Ya masih janin tuh ibunya dengar kalau anaknya ini wahing. Makanya ketika sudah lahir dapat julukan Al-Attas. Nah, kila ya, ada yang mengatakan seperti itu. Bersin. Makanya keturunannya disebut apa? Al-Attas. Al-Attas. Saya pernah membaca ya satu keterangan ini, satu riwayat bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu dilahirkan itu bersin katanya, bersin. Nah, makanya kalau sampean baca kitab Syamsud Duror, Maulid Syamsud Duror, itu kan ada kalimat yarhamukallah au yarhamukallah au yarhamuka rabbuk. Ya itu kan biasanya kalau orang baca yarhamukallah untuk orang yang bersin. Jadi malaikat waktu malaikat tadi apa ya istilahnya menjaga waktu kelahiran Nabi mengucapkan yarhamukallah. Loh, ini indikasi bahwa Nabi itu lahirnya terus bersin. Nah, sampai malaikat mengatakan yarhamukallah. Ya, itu saya pernah baca satu keterangan seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi setelah lahir beliau bersin. Makanya malaikat menjawab yarhamukallah au yarhamuka rabbuka. Ya. Ya, ini satu apa ya? Satu kelebihan. Karena masa semua bayi lahirnya wahing kan enggak? Ya, yang ada lahir nangis. Ya, betul ya? Duh, lahirnya nangis apa enggak? Nangis. Ya, Sorokha itu nangis. Ada yang nangis sampai satu rumah sakit dengar semua itu ya. Ini kok bakal cerewet iki jadi. Aduh, wahai dokter ini. Ini bakal cerewet kenapa? Nangis sih kok banter sak rumah sakit krungu jadi. Ya, memang bayi itu lahir menangis. Kenapa hadirin? Itu menangisi dirinya. Anda tidak ngerti. Ibunya ya seneng kan? Oh berarti sehat. Betul. Lahir nangis berarti kan sehat. Berarti normal ya kan? Tapi Anda tidak tahu sisi lain kenapa setiap bayi lahir nangis. Coba. Apa enggak guyu misalnya? Begitu lahir, hehehe, kok enggak gitu? Ya medeni hadirin nggih. Lahir nangis. Nah, ini ada sisi lain. Kata ulama, karena dia tahu bahwa ketika lahir ke dunia ini, dia akan membawa beban yang berat. Dia akan menjalankan syariat. Dia akan menjalankan agama gitu loh. Dia wajib ibadah, itu makanya nangis. Nah, itu sisi lain kenapa bayi itu lahir. Nah, karena dia tahu begitu lahir ke dunia ini maka dia akan mendapatkan amanat. Manusia tadi sebagai khalifah ya kan? Manusia akan diberi amanat oleh Allah. Ada kewajiban-kewajiban, makanya nangis. Makanya nangis. Ya. Orang mukmin kuat. Orang mukmin itu kuat, tidak terpengaruh dengan adanya apapun hadirin. Tetap konsisten itu orang mukmin. Ya, jangan goyah hanya gara-gara dibully, mau bunuh diri. Itu orang tidak punya iman itu. Ya, kita lihat berita-berita itu. Artis itu begitu dibully sekali loncat dari apartemen tingkat 19. Lumayan mate tompes tingkat 19. Ada yang loncat kemarin di Suramadu katanya. Tidak dengar berita ya? Tidak dengar berita? Oh, tidak dengar. Ya, tidak punya TV di rumah, tidak. Apa tidak punya HP ini? Ini kan beritanya viral. Jadi ada orang meninggalkan sepeda motornya ditinggal, helmnya, sepatunya, ya. Katanya diperkirakan orangnya loncat dari atas jembatan Suramadu. Itu ada surat wasiatnya, minta maaf kepada istrinya, minta maaf kepada anak-anaknya. Ya, papa belum bisa jadi ayah yang baik untuk kalian. Dia kan berarti dia apa? Tidak bisa apa ya? Mempertahankan gitu loh.
Kalau Anda mengatakan saya banyak ujiannya, loh, semua orang pasti ada ujiannya. Siapa yang tidak ada ujiannya? Nggak ada bang, ya? Siapa yang tidak ada ujian? Cuma orang mukmin itu bisa bertahan. Karena ada Allah, gitu loh. Yakin Allah pasti akan menyelesaikan masalah kita. Ada solusi. Bukan solusinya bunuh diri. Loncat di Suramadu. Itu sampai sekarang masih dicari. Sepeda motornya digeledah di tengah. Katanya orangnya loncat. Nah itu. Ya. Loh kan ini meninggalkan anak, meninggalkan istrinya, bagaimana itu? Alasannya masalah ekonomi, lagi-lagi masalah ekonomi, hadirin. Masalah ekonomi, masalah apa? Ya katanya juga cekcok sama istrinya gitu loh. Ya, istrinya buyopo, gak menghargai katanya. Kamu sebagai istri tidak menghargai saya, sebagai suami berpuluh-puluh tahun kita bersandiwara katanya. Nah, pokoknya ibu hati-hati bu ya, bu, ya, hati-hati. Nanti bojone bunuh diri loh sampean. Ya, apa? Oh sayang, masya Allah. Ya, iya sekarang. Ya, dijaga suaminya, nggih. Semangat ibu, masya Allah ibu. Ibu-ibu sayang sama suaminya, suaminya belum tentu bu. Ayo, suami-suami sayang enggak sama istrinya? Udah jawab. Ayo. Ibu-ibu sayang sama suaminya? Sayang. Ini bapak-bapak sayang sama istrinya? Enggak, ya. Subhanallah. Enggak, ini dari berita tadi kan indikasinya itu loh. Karena suami istrinya cerewet, istrinya suka ngamuan, istrinya menuntut berlebihan atau bagaimana sampai suaminya bunuh diri. Loh, saya tidak melihat masalah itu. Saya melihat kalau dia memang muslim, imannya kemana gitu lah hadirin. Mau sampai perkorong ini tok bunuh diri. Saya banyak ujiannya. Loh, semua orang punya ujian banyak. Nggih Pak ya? Sampai ada ujian apa enggak? Banyak. Apalagi ustad ngake telat ngaji disinggung. Kok ngaji kesuwen singgung maneh. Jam piro gak mandeg iki. Ayo. Ujian juga ini. Nggih? Iya. Loh iya, semua orang pasti ada ujiannya. Kadang dari istrinya, kadang dari anaknya. Tapi ya harus bertahan dong. Harus bertahan. Ya, semua akan indah pada waktunya. Katanya begitu ya. Ya, semuanya akan indah pada waktunya. Nah, mukmin tidak akan terpengaruh oleh gelombang-gelombang apapun. Mau badai kayak, mau ombak sebesar apa, orang mukmin akan tetap terus konsisten. Imannya yang menjaganya. Itulah hadirin. Ya, jangan bunuh diri loh ya. Awas loh. Nanti gara-gara PPKM diperpanjang loh ya. Mau bunuh diri, tidak ada urusan. PPKM tetap rezeki pasti datang, tetap kita pasti makan. Gini bang, terus apa kita ini? Kok bingung stres, ada apa stres? Makan, dah kira dah makan sampean. Gini bang, ayo. Mau ada corona, dah ada corona tetap makan kita. Malah ada corona makannya lebih banyak. Nambah imun jadi nih. Nah, terus apa nih dibingungkan ini? Ya pendapatan merosot dari dulu ya begitu, roda kehidupan berputar, kadang di atas kadang di bawah. Ustadznya gitu, dulu rame undangan, sekarang sepi. Ayo takono ustadz ini, mudin ini ya, ya mudin sepi jadi. Ayo, jadi roda berputar, kadang di atas kadang di bawah. Tapi orang mukmin tetap kuat, tetap tegar. Ujian sebesar apapun tetap. Ngoten lah hadirin. Ya, tidak ada ujian itu katanya lebih berat dari ujiannya Nabi Muhammad. Tidak ada. Saya itu ujian paling berat itu para nabi, para rasul.
Karena Nabi itu adalah Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, maka otomatis ujiannya yang paling besar. Tapi Nabi tetap hadirin, tidak mengurangi dakwahnya, tidak mengurangi semangatnya. Nabi dakwah di Taif, dilempar batu sampai berdarah-darah kaki Nabi, tetap beliau dakwah. Bukan terus mundur gitu, wis kasih tahu apa, lawange ngene kabeh, wis mulai ae wis. Ndak. Puri, ndak. Iya, Ustaz zaman sekarang purian. Ustaz kok purian? Ono iku. Ya, ngapunten nggih. Engko di amplopi merok ademe samene iki. Puri. Minggu depan ya apa? Ngaji lagi, mau aku jadi. Puri. Dah ngajar lagi hanya gara-gara amplopnya apa? Ya itulah pokoknya ya. Saya pernah undangan ceramah, tidak dapat amplop, dapat apa? Susunan acara. Loh, saya setuju ibu-ibu. Mungkin panitianya gopo gitu loh. Jadi dia membawa acara, kan sama-sama di kesang ini ya. Nah, jadi waktu kita mau pulang langsung Beb, oh enggak, sudah tak kisah, pulang saya. Nyampe di rumah tak buka, susunan acara. Satu, pembukaan. Dua, oh ya, alhamdulillah dapat susunan acara. Mari. Loh, apa saya nelpon misalnya, nelpon panitianya, halo, enggak Beb, gak keliru dah. Ya enggak, biasa aja. Ya sudah. Enggak taunya paginya ada tamu datang. Assalamualaikum. Tak inceng. Loh, ini yang undang tadi malam. Alhamdulillah dapat hidayah orangnya ya. Anu Beb, ngapunten anu nggih mboten napa-napa. Akhirnya ditambahi berkatan, ditambahi buah, alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap acara seperti itu ya. Nah, mboten napa-napa. Ya, insyaallah. Nah, jadi orang mukmin itu pasti kuat. Tidak akan terombang-ambing oleh ombak-ombak apapun. Mudah-mudahan kita jadi orang mukmin yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.